Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai konversi agama. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Mbak Husnul Khotimah dengan NIM 1904046007. Yang kedua yaitu Mas Sulaiman dengan NIM 1904046008. Yang ketiga yaitu Mbak Sinta Ayu dengan NIM 1904046054. Yang keempat yaitu Mbak Zulfa dengan NIM 1904046085. Dan yang terakhir yaitu saya Muhammadulil Albab dengan NIM 1904046058. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian konversi agama. Konversi berasal dari bahasa Inggris yakni conversion yang artinya berlawanan arah. Konversi bisa diartikan sebagai suatu proses terjadinya perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan atau agama yang semula. Sedangkan agama menurut Harun Nasution berasal dari kata ad-din, religi, dan agama. Agama memiliki arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia sebagai kekuatan asal dari suatu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, akan tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Secara umum, konversi agama bisa diartikan sebagai suatu pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup besar dalam sikap terhadap ajaran agama dan tindakan agama. Perubahan itu bisa saja terjadi melalui proses secara mendadak, mungkin pula mengalami perubahan yang berangsur-angsur. Sedangkan dalam psikologi agama memiliki pendapat bahwasanya terjadinya konversi agama merupakan suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang memberi pengertian adanya perubahan arah yang sangat berarti dalam sikap terhadap ajaran ataupun dalam tingkah laku. Tingkah yang terakhir dalam konversi agama yakni pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk, kelakuan, sikap, serta perkataan, dan seluruh jalan hidup untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian selain itu ada macam-macam konversi agama. Nah, di sini konversi agama dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama tipe volisional atau perubahan secara bertahap, yaitu konversi yang terjadi secara berproses sedikit demi sedikit hingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan rohaniah yang baru. Konversi yang demikian ini sebagian besar terjadi sebagai suatu proses perjuangan batin yang ingin menjauhkan diri dari dosa karena ingin mendatangkan suatu kebenaran. Yang kedua ada type self-surrender atau perubahan secara drastis, yakni konversi yang terjadi secara mendadak. Seseorang tanpa mengalami proses tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Perubahan tersebut dapat terjadi dari kondisi tidak taat menjadi taat, dari tidak kuat keimanannya menjadi kuat keimanannya, dari tidak percaya kepada suatu agama menjadi percaya. Ya, yang selanjutnya yaitu membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya konversi agama. Menurut William James dalam bukunya The Varieties of Religious Experience dan Max Herrich dalam bukunya Change of Heart banyak menguraikan faktor yang mendorong terjadinya konversi agama tersebut. Masing-masing mengungkapkan pendapat bahwa konversi agama disebabkan faktor yang cenderung didominasi oleh lapangan ilmu yang mereka tekuni, yaitu yang pertama, para ahli agama menyatakan bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk ilahi. Lalu yang kedua, para ahli sosiologi berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial lingkungannya itu sendiri. Yang ketiga yaitu para ahli psikologi berpendapat bahwa yang menjadi pendorong terjadinya konversi agama adalah faktor psikologis yang timbul oleh faktor intern dan ekstern. Lalu selanjutnya, berdasarkan gejala tersebut, maka dengan
macam istilah yang digunakan Starbucks yang membagi konversi agama menjadi dua tipe, yaitu satu, tipe volisional atau perubahan bertahap. Nah, yang kedua, tipe self-surrender atau perubahan drastis. Nah, tipe volisional ini, konversi agama ini terjadi secara berproses sedikit demi sedikit, sehingga menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan rohaniah yang baru. Nah, sedangkan tipe self-surrender yaitu perubahan drastis, konversi agama itu tipe ini adalah konversi yang terjadi secara mendadak. Seseorang yang mengalami suatu proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Kedua tipe konversi agama tersebut timbul oleh adanya aktivitas psikis di mana informasi dan dorongan diri saling mempengaruhi dan bekerja pada jiwa seorang, sehingga timbul keadaannya secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang ketiga ini adalah masalah-masalah yang menyangkut terjadinya konversi agama tersebut berdasarkan tinjauan para psikolog adalah berupa pembahasan dari diri, tekanan batin. Faktor yang melatar belakangi timbul dari dalam diri atau intern dan dari luar lingkungan ekstern, yaitu yang pertama, yang faktor intern itu faktor kepribadian. Secara psikologis, tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. Nah, yang kedua yaitu yang di intern adalah faktor pembawaan. Menurut dari penelitian Guy Swanson bahwa ada semacam kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi konversi agama. Anak sulung dan anak bungsu biasanya, ini contoh ya, tidak mengalami tekanan batin, sedangkan anak-anak yang dilahirkan pada urutan antara kedua sering mengalami stres jiwa. Nah, yang selanjutnya yaitu tadi kita sudah membahas faktor intern dan kita akan membahas tentang faktor ekstern. Nah, faktor ekstern ini mempengaruhi faktor diri terjadinya konversi agama, yaitu faktor keluarga, keterakatan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian. Itu juga menjadi kondisi yang dimana menyebabkan seorang akan mengalami tekanan batin yang menimpa pada dirinya. Yaitu yang kedua, faktor intern, lingkungan tempat tinggal hidup. Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal di suatu tempat merasa dirinya hidup sebatang kara. Keadaan yang demikian menyebabkan seorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung sehingga kegelisahan batinnya hilang. Yang ketiga dari faktor ekstern yaitu perubahan status. Perubahan status terutama yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Misalnya perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan, perubahan pekerjaan, itu bisa menjadi faktornya. Yang keempat yaitu kemiskinan. Kondisi ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya konversi agama. Masyarakat awam yang miskin cenderung untuk memeluk agama yang menjanjikan kehidupan di dunia yang lebih baik. Kebutuhan mendesak akan sandang dan pangan itu juga mempengaruhi dari perubahan dari faktor ekstern itu sendiri. Nah, dan yang terakhir, para ilmu pendidikan berpendapat bahwa konversi agama dipengaruhi oleh kondisi pendidikan. Penelitian ilmu sosial menyimpulkan data dan argumentasi bahwa suatu pendidikan ikut mempengaruhi konversi agama. Walaupun belum dapat dikumpulkan data secara pasti tentang pengaruh lembaga pendidikan terhadap konversi agama, namun berdirinya sekolah-sekolah yang bernaung di bawah yayasan agama tertentu tentunya mempunyai tujuan keagamaan pula. Selanjutnya yaitu proses konversi agama. Konversi agama ini dia menyangkut perubahan batin seseorang secara mendasar. Proses konversi agama ini dapat diumpamakan seperti proses pemulihan sebuah gedung. Jadi misalkan bangunan lama itu dibongkar dan pada tempat yang sama juga didirikan bangunan baru yang sama sekali berbeda dengan bangunan lama. Dan demikian juga seseorang atau kelompok yang mengalami proses konversi agama. Segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan yang dianutnya agama, setelah terjadi konversi agama ini
pada dirinya secara spontan pula yang lama ditinggalkan. Segala bentuk perasaan batin terhadap kepercayaan lama seperti harapan, rasa bahagia, keselamatan, dan kemantapan berubah menjadi berlawanan arah. Timbullah gejala-gejala baru berupa perasaan tidak lengkap dan tidak sempurna. Gejala ini menunjukkan adanya hal yang timbul berupa proses kejiwaan dalam bentuk merenung, timbulnya tekanan batin, penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan, dan perasaan susah yang ditimbulkan oleh kebimbangan. Namun, dapat dikatakan bahwa tiap-tiap konversi agama itu melalui proses jiwa itu melalui 5 masa. Yang pertama itu ada masa tenang. Masa tenang itu adalah masa sebelum mengalami konversi, di mana segala sikap, tingkah laku, dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Yang kedua itu ada masa ketidaktenangan. Jadi tahap ini berlangsung jika masalah agama telah memengaruhi batinnya, mungkin karena suatu krisis, musibah, atau perasaan berdosa yang dialami. Hal tersebut menimbulkan semacam kegoncangan dalam kehidupan batin, sehingga menyebabkan kegoncangan yang berkecamuk dalam bentuk rasa gelisah, panik, putus asa, ragu, tenang, dan bimbang. Yang ketiga itu ada masa konversi. Tahap ketiga ini terjadi setelah konflik batin mengalami keredaan karena kemantapan batin telah terpenuhi berupa kemampuan menentukan keputusan untuk memilih yang dianggap serasi ataupun timbulnya rasa pasrah. Keputusan ini juga memberikan makna dalam menyelesaikan pertentangan batin yang terjadi. Hidup yang tadinya seperti dilamun ombak atau diporak-porandakan oleh badai topan persoalan, tiba-tiba angin baru berhembus sehingga terciptalah ketenangan dalam bentuk kesediaan menerima kondisi yang dialami sebagai bentuk petunjuk ilahi. Kemudian yang keempat itu ada masa tentram dan tenang. Masa ini berbeda dengan tahap sebelumnya. Jika pada tahap pertama keadaan itu dialami karena sikap yang acuh tak acuh, maka ketenangan dan ketentraman pada tahap ini ditimbulkan oleh kepuasan atas keputusan yang sudah diambil. Ia timbul karena mampu membawa suasana batin menjadi mantap sebagai pernyataan menerima konsep baru. Setelah krisis konversi lewat dan masa menyerah dilalui, maka timbullah perasaan atau kondisi jiwa baru, rasa aman dan damai di hati. Tiada lagi dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan yang Maha Esa, tidak ada kesalahan yang patut disesali. Dan yang kelima itu yang terakhir ada masa ekspresi konversi dalam hidup. Tingkat terakhir dari konversi ini adalah pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk, kelakuan, sikap, dan perkataan, dan seluruh jalan hidupnya berubah mengikuti aturan-aturan yang. Baik, pembahasan selanjutnya yakni berkaitan dengan contoh konversi agama. Kemudian sebelum itu saya bahas kembali berkaitan dengan unsur yang mempengaruhi ataupun unsur yang ada di dalam konversi agama itu sendiri, yakni yang pertama ada unsur dari dalam diri sendiri atau endogenous origin, yakni berupa proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang ataupun kelompok, yang berkaitan dengan kepercayaan setiap seseorang. Kemudian yang kedua adalah unsur dari luar atau exogenous origin, yakni berupa proses perubahan yang berasal dari luar atau dari kelompok, yakni contohnya perubahan atau fakta lapangan yang dari luar, yang dimana itu berbeda dengan yang diyakini atau kepercayaan pada seseorang ataupun yang diyakini seseorang ataupun kelompok. Kemudian langsung ke contohnya, yakni dalam hal ini kita mengambil contoh kisahnya Umar bin Khattab yang masuk Islam, ya dimana Umar bin Khattab pada awalnya merupakan salah satu orang yang bisa dikatakan terdepan ya dalam melakukan pemberontakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian singkat cerita, runtuhnya keimanan atau kekukuhan Umar bin Khattab itu dimulai setelah mendengar adiknya membacakan Al-Quran.
yang lebih tepatnya surat Toha ayat 1 sampai 4. Kemudian Umar bertanya kepada adiknya setelah membaca surat Toha yang sebelumnya disimpan oleh adiknya, kemudian ditemukan oleh Umar, kemudian Umar membaca surat tersebut dan dia termenung, kemudian bertanya kepada adiknya, di mana Muhammad. Kemudian Umar pun mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan iman dan kemudian membaca 2 kalimat syahadat. Hal ini juga sangat berkaitan dengan keyakinan seseorang, bahwa keyakinan seseorang itu dapat berubah jika ada yang dirasa ataupun kejanggalan di dalam keyakinan diri sendiri dan merasa bahwa keyakinan yang baru ia temui itu lebih baik, lebih nyaman, dan lebih memberikan manfaat yang lebih banyak untuk dirinya ataupun untuk kelompok itu sendiri. Kurang lebih itu yang dapat saya. Dalam kehidupan beragama terdapat suatu keadaan dinamakan konversi agama. Apa yang dimaksud dari konversi agama adalah keluarnya seseorang dari ajaran agama sebelumnya ke ajaran agama yang baru. Bila dalam Islam istilah ini adalah disebut dengan kemurtadan seorang muslim dan terjadinya dan mempunyai hukum dosa yang besar. Banyak penyebab untuk terjadinya konversi agama ini, mulai dari petunjuk ilahi, pengaruh sosial, keadaan psikologis, dan pendidikan seseorang. Konversi agama ini mempunyai proses dalam keterjadinya yang dimulai dari dalam diri seseorang atau dimulai dari luar diri seseorang dengan kerangka tersendiri, mulai dari keadaan yang tenang, yang kemudian ketidaktenangan, dan berlanjut pada ketentraman kembali setelah memeluk agama yang baru. Keadaan tersebut di atas adalah suatu bentuk dari psikologis agama yang kita pelajari dan menjadi suatu disiplin ilmu. Sekian dari apa yang kami presentasikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun kritik dan saran, silahkan bisa bertanya. Untuk sesi pertanyaan kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Setelah itu kita buka lagi sesi pertanyaan kedua. Silahkan apabila ada yang ditanyakan mengenai materi yang sudah dipaparkan, monggo silahkan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.